Anda mengatakan bahwa kekuasaan hidup kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Anda pun demikian. Kita demikian. Saya juga pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang saya ucapkan, atas apa yang saya kerjakan. Maka pesannya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hiruk pikuk pemberitaan akhir-akhir ini begitu ramai sejak kepulangan Imam Besar FPI Muhammad Rizik Syihab. Dan diantara hiruk pikuk berita tersebut, yang paling ramai adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen FPI Munarman SH. Saudara Munarman, ini secara khusus ingin saya ingatkan kepada Anda bahwa Anda sudah terlalu banyak menyebarkan berita bohong, menyebarkan hoaks, dan itu sudah dari dulu. Mungkin itu tabiat Anda. Setidaknya di bulan ini saja ada beberapa hoaks yang Anda sebarkan. Pertama, Anda mengatakan dengan tegas usai kejadian di kilometer 50 bahwa Laskar FPI tidak membawa senjata tajam, apalagi membawa senjata api. Karena apa? Di dalam kartu tanda anggota FPI tertera larangan untuk membawa senjata tajam dan senjata api. Betul di KTA-nya saudara. Tetapi harap saudara juga tahu bahwa hasil reka ulang yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia secara terbuka, di dalam mobil Laskar FPI ditemukan barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api. Anda mengatakan FPI tidak terbiasa bersenjata, FPI terbiasa tangan kosong, FPI itu pemberani. Kata siapa? Apa saudara lupa pada saat aksi aliansi kebebasan beragama di Indonesia yang digelar oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta orang-orang yang peduli dengan Ahmadiyah di Monas, Jakarta, FPI membawa gebuk, membawa pentungan membubarkan aksi tersebut. Bahkan Anda juga memukul orang-orang tersebut. Jadi di dalam KTA FPI jelas itu tidak boleh melakukan pemukulan, tetapi saudara memukul sehingga saudara masuk di dalam tahanan. Apa saudara juga lupa bahwa pada saat terjadi penyerbuan pengikut Ahmadiyah di Jawa Barat, bahkan ada yang dibunuh, ada yang rumahnya dibakar, ada yang masjidnya dirusak. Itu juga jelas sekali jejak digital Laskar FPI membawa aneka macam senjata. Saudara juga lupa kalau saudara menggebu-gebu, tidak benar, fitnah besar kalau Laskar FPI bersenjata. Kata siapa? Kemarin menjelang aksi 18 Desember dilakukan razia oleh polisi dan ditemukan ada busur anak panah, ada parang, ada pedang, ada pisau dari para peserta. Bahkan setelah aksi 18-12, polisi menyatakan ada 2 polisi yang terkena tusukan dan sabetan senjata tajam. Ini fakta di depan mata saudara. Fotonya ada, bekas luka, tusukan dan sabetan senjata tajam yang itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Jelas itu dilakukan oleh demonstran yang merupakan pendukung Habib Rizik. Kemudian saudara mengatakan Laskar FPI itu pemberani. Kata siapa? Laskar FPI itu gentleman. Kata siapa?
Wong di Madura, seorang nenek-nenek berusia 90 tahun, ibunda dari Profesor Dr. Mahfud MD, kalian tega meluruk rumahnya rame-rame, mengeluarkan diksi penggal, mengeluarkan diksi bakar di sana. Apakah itu sikap seorang pemberani? Jadi saudara Munarman kalau membuat pernyataan, ngukurlah, ngaca, ngilo kata orang Jawa. Saudara bilang tidak benar Laskar FPI memiliki senjata tajam. Lawang pada saat Habib Rizik ditahan, tiba-tiba muncul seruan azan jihad. Jelas sekali jejak digital. Orang-orang FPI menyerukan azan dengan hayya 'alal jihad seraya membawa pedang, membawa senjata tajam. Ini apa? Bahkan bisa dilihat jejak digitalnya. Anak kecil mengancam penggal terhadap Presiden dan Ibu Megawati, itu pun seraya mengacung-acungkan senjata. Kalian merusak mental dan moral anak kecil, menjadikan mereka radikal, menjadikan mereka memiliki pemahaman yang menghalalkan pembunuhan. Dan banyak sekali beredar foto-foto Laskar Front Pembela Islam dengan memamerkan senjata api dan senjata tajam sekaligus. Jadi kalau saudara mengatakan tidak benar Laskar FPI membawa senjata api maupun senjata tajam, itu hoaks besar. Hadza buhtanun azimun, itu kebohongan yang sangat besar. Kemudian Anda juga secara tegas mengatakan tidak ada tembak-menembak antara Laskar FPI dengan polisi. Itu kan versi Anda. Versi polisi jelas ada bekas tembakan, ada bekas peluru, ada senjata. Yang senjata itu terregistrasi. Kita lihat saja nanti senjata itu milik siapa. Tapi Anda jangan menggebu-gebu, terlalu yakin, terlalu percaya diri bahwa semua Laskar FPI tidak ada yang membawa senjata api. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada proyektil, ada senjata api, ada senjata tajam. Anda juga mengatakan sehari sebelum aksi 18 Desember, hati-hati terhadap Laskar. Karena aparat sudah menyiapkan strategi untuk mengarahkan massa menuju pusat kota ke Gelodok dengan tujuan agar terjadi kerusuhan. Itu tidak benar sama sekali. Kita bisa ikuti detik per detik bagaimana aparat kepolisian justru membatasi agar massa tidak mengarah melalui daerah-daerah yang ramai. Yang terjadi secara terbuka, Polda Metro Jaya juga mengultimatum agar massa membubarkan diri dan kembali ke tempat masing-masing. Kalau Anda menciptakan narasi bahwa ini aparat sedang berusaha untuk membuat kerusuhan dan akan ditimpakan kepada FPI, itu narasi jahat yang Anda karang. Itu super hoax yang Anda buat untuk memanas-manasi situasi. Seolah-olah begitu sucinya, begitu bersihnya Front Pembela Islam. Dan saudara Munarman, kita bisa lihat jejak digital di grup-grup yang berkembang, yang itu milik anggota Front Pembela Islam. Ada banyak sekali chat yang di situ menyatakan akan melakukan kerusuhan, akan membakar Alfamart, membakar Indomaret. Jadi saudara jangan terlalu banyak menyebarkan hoaks. Dan terbukti aksi 18 Desember yang itu tanpa izin dibubarkan aparat tanpa ada kerusuhan sosial, tanpa ada toko yang dibakar. Kalau toh kemarin ada pelemparan bom molotov
di depan gedung BCA, pelakunya adalah pendukung Anda, pendukung Habib Rizik. Anda juga mengatakan Habib Rizik bukan ditangkap, tetapi Habib Rizik secara jantan mendatangi panggilan Polda. Itu bohong, 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 Saudara Munarman. Habib Rizik dipanggil pertama tidak datang, apapun alasan, tidak datang. Kemudian menjelang panggilan kedua hari Senin, ada tanda-tanda Habib Rizik tidak akan datang. Sampai bikin drama di rumah sakit Umi Bogor, apa lupa? Sampai keluar dari rumah sakit tanpa pamit lewat pintu belakang. Apa Anda lupa? Itu kan sama upaya untuk melarikan diri. Dan setelah itu sampai bersitegang dengan wali kota Bogor, tidak mau menunjukkan hasil swab corona. Kalau ditunjukkan kenapa? Kalau jujur kenapa? Jujur itu berat, Saudara Munarman. Dan harap saudara ingat, Habib Rizik bukan jantan datang ke Polda, tetapi ia ketakutan setelah melihat soliditas TNI dan Polri. TNI tidak main-main pasang badan. Baliho-baliho yang bertebaran, yang selama ini tidak ada yang berani menurunkan, diturunkan dengan gagah berani oleh tentara. Setelah itu, TNI tunjukkan taringnya, pawai di sekitar Petamburan, iring-iringan konvoi kendaraan di sekitar Petamburan. Dan beberapa malam sebelum pemanggilan, Habib Rizik diindikasikan melarikan diri, dikawal oleh para pengikutnya. Disinilah kemudian diikuti oleh aparat kepolisian, dan terjadilah apa yang kita saksikan bersama di Tol Cikampek. Sampai 6 laskar FPI menjadi korban. Habib Rizik tidak akan datang ke Polda kalau tidak melihat keseriusan TNI Polri di dalam mengawal kasusnya. Beliau diundang hari Senin, hari Sabtu datang. Maknanya apa? Menyerahkan diri. Karena kalau sampai tidak mau menyerahkan diri, dilakukan penangkapan, bukan tidak mungkin aparat yang gregetan justru akan menghabisi beliau. Jadi bukan sikap gentle sama sekali, menyerah. Mau apa? Menyerah sudah. Kalau mau gentle sejak panggilan awal datangi, apapun alasannya, itu gentle namanya. Tetapi nunggu ribut se-Indonesia, seolah-olah mau perang hanya karena seorang Habib Rizik. Kemudian Anda juga membuat hoax, seolah-olah pemerintah ini keji dan kejam. FPI yang belum berkuasa itu begitu keji, sampai laskarnya memukuli orang-orang yang tengah menyampaikan aspirasi di Monas. Sampai laskarnya memukuli dan membunuh pengikut Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Berkali-kali melakukan persekusi terhadap para YouTuber yang berbeda pendapat dengan FPI. Berkali-kali menghajar pengkritik Habib Rizik Syihab sampai babak belur. Berkali-kali mengeluarkan ancaman penggal, berkali-kali mengeluarkan ancaman-ancaman dan menebarkan fitnah serta kebencian. Tidak keji seperti apa? Sudah tahu orang tua usia 90 tahun saja kalian geruduk beramai-ramai. Apa nggak berani datang sendiri? Nikita Mirzani aja juga mau digeruduk 800 orang. Itu tidak keji, sangat keji dan menjijikkan.
Itu tidak keji. Itu menurut Anda. Kemudian Anda sering menyampaikan bahwa polisi melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ulama mana yang dikriminalkan? Pengajian-pengajian berjalan dengan lancar, dengan baik. Kegiatan keagamaan berlangsung dengan sempurna. Tidak ada ulama yang dikriminalkan kecuali karena ia melakukan tindakan kriminal. Jadi jangan karena ulama melakukan tindakan kejahatan kemudian tidak mau diusut, ketika diusut mengatakan itu kriminalisasi ulama. Jangankan ulama, jangankan habaib, Rasulullah mencontohkan kepada kita, saudaraku, lau sarqat ibnati Fatimah laqata'tu yadaha. Kalau andai kata anakku Fatimah mencuri, anak kesayangan Nabi, kalau ia mencuri, laqata'tu yadaha, maka sungguh aku yang akan memotong tangannya, aku yang akan menegakkan hukum. Jadi tidak ada kemudian pembenar bahwa orang yang merasa dirinya ulama boleh melakukan apa saja. Wong wakil presiden kita juga ulama, Majelis Ulama Indonesia juga terlindungi. Kementerian kita ada Kementerian Agama. Terus mau ngomong apa lagi? Siapa ulama yang dikriminalkan oleh polisi? Yang diproses secara hukum adalah para kriminal. Oke? Kemudian saya ingat betul, Anda sering mengatakan FPI itu NKRI. Kata siapa? Saudara sendiri sudah menyatakan beat terhadap ISIS, terhadap Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Itu jejak digitalnya sudah tersebar luas, jangan disembunyikan. Sampai hari ini berlarut-larut FPI tidak mendapatkan perpanjangan organisasi dari Kemendagri karena FPI tidak mau mengakui Pancasila. Bahkan pidato Habib Rizik jelas mengatakan ISIS perlu untuk datang ke Indonesia. Beliau juga mengaku FPI punya senjata, FPI siap perang, mau model apa, mau seperti apa. Itu semua kan beliau yang menyampaikan, kita cuma dengar. Makanya saudaraku Munarman, sudahlah, cukup. Jangan terlalu banyak membuat hoax. Anda mengatakan bahwa kekuasaan hidup kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Anda pun demikian. Kita demikian. Saya juga pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang saya ucapkan, atas apa yang saya kerjakan. Maka pesannya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat untuk saudara Munarman agar tidak selalu menebarkan berita bohong, agar tidak merasa benar sendiri, agar tidak mudah menyalahkan orang, agar berintrospeksi atas semua yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.